Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Episode 49. Aku senang bisa merasakan kehamilanmu. Raldo mengumpat, memaki mereka semua. Yang malah terbahak tanpa beban sama sekali telah membuat Raldo lemas. Tak berapa lama kemudian Raldo pingsan di tempat. Semua mafia bayaran itu pergi dari sana. Beberapa saat kemudian ambulans datang ke tempat itu dan membawa Raldo pergi. Raldo akan berada di rumah sakit jiwa seumur hidupnya. Itulah hukuman terberat Bayu padanya. Raldo terbangun dari tidur panjangnya dan melihat sekeliling. Di mana aku? Batin Raldo. Raldo ingin bersuara tapi tidak bisa seakan lidahnya kaku saat ini. Tangannya digerakkan juga tidak bisa. Ada apa ini sebenarnya? Apa yang terjadi padaku sebenarnya? Sialan, breng. Siapa yang melakukan hal ini padaku? Batin Raldo memaki-maki. Raldo seperti lumpuh dan bisu saat ini. Ia benar-benar tidak bisa berbicara. Selama berhari-hari di ruangan isolasi. Dan kini Raldo benar-benar sudah sakit jiwa. Berkat setiap obat yang diberikan padanya. Raldo terus saja memeluk patung perempuan di tempat tidurnya. Ia bercinta dengan patung dan juga memainkan rambutnya. Selama 1 bulan penuh, akhirnya Raldo tidak mengingat apapun. Selain mesumnya itu saja. Begitu juga dengan Haris yang ada di ruang isolasi sebelah Raldo. Haris tak kalah menyedihkan. Dia suka mengoleksi barang-barang aneh. Dan disembunyikan olehnya kalau perawat datang ke tempatnya. Haris juga suka menyimpan uang palsu di balik bantalnya. Ia bilang akan membeli apartemen besar nanti di kota ini. Situasi keduanya sangat menyedihkan, dan hal itu adalah hukuman dari Kevin dan Bayu. Karena telah berani menyinggung istri-istri mereka, kini Syah tengah sibuk menggunakan alat tes kehamilan. Apa aku benar hamil? Tapi kenapa aku tidak mual-mual ya? Gumam Syah keheranan sendiri. Syah mengoceh sendiri hingga tanpa terasa waktu telah berlalu. Kelamaan. Syah mengangkat tespek itu dan mengibas-ngibaskannya dengan mata terpejam. Syah mengintip dengan sebelah matanya. Seketika matanya melebar sempurna melihat hasil tespek itu. Akhirnya menunjukkan garis 2. Aku hamil. Pekik Syah dengan girangnya, setelah beberapa bulan menikah dengan Kevin. Akhirnya ia diberi keturunan oleh Yang Maha Kuasa. Betapa senangnya Syah saat ini. Kedua orang tua Kevin dan orang tua Syah selalu bertanya kapan Syah terakhir datang bulan. Dan beberapa hari ini Syah teringat kalau dirinya belum juga datang bulan alias terlambat. Mas, Syah memekik senang merentangkan tangannya tumbang di ranjang empuknya. Mas, cepat pulang, teriak Syah dengan heboh. Sementara di ruangan kerja Kevin tiba-tiba mual seketika ia berlari ke kamar mandi.
dan muntah-muntah di kloset. Kenapa aku? Keluh Kevin mengusap dahinya yang berkeringat. Tuan, Anda kenapa? Tanya Bayu yang baru aja masuk tidak sengaja melihat Kevin berlari ke kamar mandi. Buang pewangi itu Bayu, titah Kevin. Pewangi mana tuan? Tanya Bayu. Pewangi ruanganku lah, ganti yang lebih segar, perutku malah mual saking baunya. Bol, tapi wangi jeruk itu yang Anda mintakan tuan? Anda sendiri yang memilihnya. Bayu heran, kau patuhi saja perintahku. Cepat singkirkan pewangi ruangan itu. Ganti jadi aroma lavender saja. Perintah Kevin. Baik tuan. Jawab Bayu pasrah sambil menggaruk kepalanya sendiri. Bayu mengganti aroma ruangan Kevin jadi lavender, tidak lagi aroma jeruk. Kenapa tiba-tiba aku ingin mangga muda ya? Gumam Kevin pelan. Ma, mangga muda tuan, apa Anda wanita yang suka ngidam? Ejek Bayu. Kevin tersentak mendengarnya. Kau bilang apa? Aku hamil begitu? Hah? Bentak Kevin tersinggung. Bisa jadi Syah yang hamil dan kamu yang ngidam. Jawab Bayu asal. Lagi-lagi Kevin membatu mendengarnya. Syah hamil, aku yang ngidam begitu? Tanya Kevin sekali lagi. Pulanglah cepat tuan, pekerjaan kita sudah selesai hari ini. Anda cari tahu sendiri apa Nona Syah memang hamil atau tidak. Kevin manggut-manggut. Langsung bangkit dari duduknya dan mengambil jas kerjanya. Detik itu juga Kevin pulang dalam perjalanan pulang. Ia melihat pohon mangga di depan rumah ibu miskin yang punya 2 anak. Tuan mau mangga mudanya? Tanya ibu pemilik pohon mangga dengan sopan. Iya bu, saya boleh saya bayar bu? Tanya Kevin berusaha untuk sopan dan tidak terlihat laki-laki gila. Silahkan diambil tuan. Senyum ibu itu dengan ramah. Bagaimana cara ambilnya? Gumam Kevin menggaruk-garuk tengkuknya yang tak gatal. Kedua anak ibu pemilik pohon mangga pun malah menawarkan diri akan memanjat. Kevin begitu berselera melihat banyaknya mangga muda di dalam kantong kreseknya saat ini. Tanpa ragu Kevin mengeluarkan beberapa lembar uang ratusan ribu dan diberikan pada anak-anak itu dan ibunya juga. Tapi tuan, saya ikhlas memberikannya. Protes si ibu berusaha untuk mengejar Kevin. Yang terlihat bahagia berlari dengan langkah lebar ke mobilnya. Tuan. Ibu tidak usah dikejar, kita butuh uang juga bu, bujuk anak sulung. Lumayan bisa beli sepatu baru bu, sambung si anak bungsu. Bukannya menemui Syah di dalam rumah, Kevin malah meringkuk di dapur memakan mangga mudanya dengan nikmat. Mas, panggil Syah dengan mata mengedar. Syah yakin tadi mendengar suara mobil. Tapi kenapa suaminya tidak juga muncul?
Hal itu membuat Xia bertanya-tanya keheranan. Xia mencari suaminya demi memastikan pendengarannya tidak salah. Mas, Xia menganga lebar melihat Kevin. Tengah makan mangga muda dengan garam di dapur. Apa kamu hamil sayang? Tanya Kevin dengan gamblangnya. Hah, kok mas tahu? Tanya Xia melotot tak percaya. Aku tadi mual terus tiba-tiba pengen makan mangga muda. Jawab Kevin sambil mendekat ke arah Xia dan mencium kening istrinya begitu lama. Xia tersenyum lebar seketika. Tadinya aku mau kasih kejutan tapi mas udah tahu duluan. Kevin tersenyum mengucapkan syukur lalu memeluk Xia begitu mesra. Apa mas tidak kesulitan nanti? Tanya Xia penasaran. Kesulitan bagaimana sayang? Tanya Kevin balik. Mas seharusnya bisa bekerja dengan baik. Tapi malah mas yang merasakan mual dan ngidamnya. Tidak masalah bagiku sayang. Justru aku senang bisa merasakan kehamilanmu, jawab Kevin dengan serius. Xia memeluk manja Kevin. Aku senang sekali akhirnya bisa memberi mas anak. Kevin tersenyum tipis membalas pelukan Xia. Tapi aku tidak suka Bayu yang duluan. Bisa membuat Wiwin hamil duluan dariku, keluh Kevin. Xia tergelak mendengarnya. Biarkan saja mas. Lagian tidak berapa lama dari Wiwin hamil aku sekarang hamil juga. Kevin mengangguk-ngangguk mendengarnya sambil memeluk Xia lagi. Senang sekali Kevin saat tahu Xia hamil. Ia lebih senang lagi saat dirinya lah yang tengah merasakan kehamilan Xia. Kebahagiaan mereka makin lengkap saat Xia hamil. Kevin makin memanjakan istrinya. Walau Kevin lah yang merasa mual dan ngidamnya juga, Kevin malah menikmati itu. Tidak peduli apa kata orang lain nanti melihatnya mual-mual. Kita ke dokter sayang. Pinta Kevin memelas. Detik itu juga Kevin membawa istrinya ke rumah sakit. Dan diperiksa oleh dokter kandungan. Bagaimana keadaan anak saya, dok? Tanya Kevin semangat. Bagus tuan. Apa tuan mau melihat anak tuan? Tanya dokter kandungan sopan. Kevin dan Xia saling pandang tidak mengerti. Bagaimana cara melihat anak di dalam perutnya? Kevin berkaca-kaca haru melihat pemandangan di layar monitor. Ia terharu melihat anaknya di dalam perut Xia. Berkat penjelasan dokter, Kevin mengerti tahap kehamilan Xia, yang saat ini masih sangat muda dan rentan keguguran. Xia tersenyum haru melihat layar monitor, di mana ia bisa melihat betapa kecilnya anaknya sekarang. Xia berjanji akan menjaga anaknya dengan baik, dan tidak akan membiarkan terjadi sesuatu dengan anaknya. Kevin mendatangi keluarga Xia terlebih dahulu. Alangkah tidak sopannya bagi Kevin kalau memberitahu kabar bahagia itu lewat telepon. Syukurlah, Mami senang sayang. Laila memeluk Xia dengan gemas. Ida juga tersenyum lebar di samping Laila.
berkat permintaan Kevin yang ingin memberi kabar baik. Jadi Ida harus hadir karena bagian dari keluarga Xia juga. Noman tak kalah bahagia mendengarnya. Papi ada permintaan padamu, nak. Pinta Noman serius menatap Kevin. Kevin beralih ke Noman. Iya, Pi, jawab Kevin. Yang kini sudah terbiasa memanggil Noman dan Laila papi mami sama seperti Xia. Ambil alih Xia Group, Kevin terhenyak mendengarnya. Tapi Pi, kamu suami Xia, kami tidak punya anak laki-laki. Tapi tidak mungkin memaksa Xia menjadi presdir Xia Group. Papi mohon relakan cewek Group. Berikan saja pada kakakmu yang kini ada di penjara. Kalian kakak beradik harus bisa saling mengandalkan satu sama lain. Apalagi Xia sedang hamil, tanamkan kebaikan sebanyak-banyaknya. Maafkan kesalahan abangmu itu supaya hidupmu bahagia. Iya nak, kalaupun abangmu bebas dari penjara, dia tidak akan bisa diterima di bekerja dimanapun, karena sudah pernah masuk penjara. Apa kamu tidak kasihan masa depan abangmu, nak? Sambung Laila juga. Kevin tampak berpikir, lalu melihat ke arah Xia yang tersenyum lembut padanya. Tidurlah di sini satu malam. Papi memberimu waktu untuk berpikir semalaman ini. Titah Noman, kenapa mas? Tanya Xia mengelus punggung Kevin. Apa aku bisa sayang? Aku kasihan sama abang, tapi dia tidak juga meminta maaf padaku sampai sekarang. Mas, terkadang meminta maaf itu hal yang sangat sulit, sangat sulit. Apalagi saat ada rasa penyesalan. Awalnya aku benci sama Manohara itu. Tapi kalau dipikir-pikir dia itu hanya iri saja dengan apa yang kamu miliki, mas. Harga dirinya itu terlalu tinggi untuk meminta maaf padamu, mas. Kekeh Xia. Apa aku maafkan saja sayang? Tanya Kevin. Iya mas. Sebenarnya aku percaya kamu bisa menggabungkan Xia Group dan Cewek Group. Tapi ada masa depan seseorang yang akan hancur karena keegoisan kita. Aku harap kamu bisa bijak dalam mengambil keputusan, mas. Kevin merentangkan tangannya dan Xia memeluk Kevin dengan gemas. Kevin mencium kening Xia dengan raut wajah serius. Ia sedang berpikir keras saat ini. Kevin tidak bisa tidur semalaman memikirkannya. Dan mengingat lagi apa yang pernah Mano korbankan untuknya. Ya, aku harus maafkan abang. Aku bisa mengajarinya kan? Aku harus memaafkannya. Batin Kevin mengangguk pelan. Kevin yakin abang tirinya itu baik. Hanya saja karena rasa irinya itulah yang membuatnya merasa terhina. Kevin hanya anak angkat tapi dirinya yang dipercaya jadi presdir Cewek Group. Sementara Mano anak kandung malah disampingkan. Kamu yakin nak? Tanya Bama serius. Iya pa, maafkan Kevin. Sebenarnya abang yang pantas menduduki posisi presdir utama Cewek Group. Kevin hanya mau abang meminta maaf. Dan memulai semuanya dari awal. Tapi sampai sekarang abang tidak meminta maaf.
Bama menepuk-nepuk pundaknya Kevin. Kamu pantas karena ini, nak. Papa suka jiwamu yang tidak haus kekuasaan. Hanya ingin melakukan yang terbaik dengan tugas yang Papa berikan. Ratih berkaca-kaca mendengarnya. Mama. Kevin kaget melihat Ratih ada di ruangan ini juga. Ratih memeluk Kevin dengan erat. Mama minta maaf mewakili Abang Munak, maafkan Mama. Mama tidak perlu meminta maaf, tidak perlu. Kevin mengelus-ngelus punggung Ratih. Bama bangga memiliki putra seperti Kevin. Walau bukan anak kandungnya, tapi rasanya bangga sekali Bama punya anak seperti Kevin. Sebenarnya Kevin bisa saja menggabungkan Sya Group dan CW Group, hingga menjadi perusahaan raksasa yang akan disegani banyak negara. Raihan mendengar pembicaraan mereka dan merekamnya. Raihan langsung pergi dari sana menemui Manohan Chandrawinata di dalam penjara. Abang Kevin berencana akan mengeluarkan abang dari penjara. Bahkan dia mengatakan pada Papa, kalau dia akan memberikan posisi presidir utama pada abang. Apa abang tidak mau meminta maaf sama Bang Kevin? Mano terdiam mendengar cerita Raihan. Sebenarnya Mano menyesal, bahkan sangat menyesal. Tapi ia merasa terlalu mudah baginya bebas karena meminta maaf pada Kevin. Mano tidak mau meminta maaf pada Kevin. Sebab ingin berada di penjara, karena rasa bersalahnya itu. Terlalu malu bagi Mano hanya untuk sekedar meminta maaf pada adiknya itu. Mano melakukan kesalahan fatal mencoba membunuh adiknya sendiri. Bagaimana bisa Kevin memaafkannya? Dengan hanya mengucapkan kata maaf dan memulainya dari awal. Mana mungkin Mano punya keberanian meminta maaf? Lebih baik baginya di penjara saja sebagai hukuman atas perbuatannya itu. Seperti yang Raihan katakan, Kevin benar-benar datang menemui Mano. Aku udah cabut hukuman abang, ujar Kevin dengan tenang. Bersambung.